Kita melihat indikasi 24 jam terakhir ini narasinya semua mengarah kepada penghentian perang. Baik dari Donald Trump, baik dari Larijani atau Ali Muhammad Anaini dari pihak Iran. Bahkan dari pihak Israel pun narasinya mengarah memang sudah mulai berhenti. Dan kita lihat dari pagi kita pantau nggak ada lagi serang-serangan. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Bung Hussein, 4 hari lalu Anda tiba di Indonesia. Minggu lalu, hari Selasa, kita masih wawancara lewat Zoom, Anda masih di Kairo. Harga tiket naik drastis, betul? Ya, sangat drastis. Sangat drastis. Biasanya berapa kalau Anda pulang dari Kairo, Mesir ke Biasanya dari Kairo Indonesia? itu bisa sampai, itu di bawah 10 juta itu masih ada biasanya. Paling mahal tuh yang 12-13 juta lah. Kemarin? Itu hampir menyentuh 40. 40 juta? Itu sama-sama ekonomi tuh? Ya itu ekonomi. Ekonomi dan itu pun ya tersisa beberapa tiket doang, 2 tiket itu 2 tiket terakhir. Benar-benar memang ada kepanikan juga di bandara ternyata. Naik apa waktu itu Mas? Boleh sebutin? Turkish Airlines. Turkish Airlines ya? Turkish Airlines. Oke. Jadi transit di Istanbul. Ya. Masih aman tuh ya? Waktu itu aman. Rutenya lewat mana tuh? Tetap melewati wilayah konflik, cuman dia rada melipir ke atas, jadi ke utara dikit. Iya, ke utara gitu. Oke, lebih ke atas, lebih ke utara. Ya, biasanya cuman 9 jam itu 9,5 jam nyampe, tapi kemarin hampir 12 jam kita. Oh, nambah 2 jam kurang lebih ya. Iya. Nambah 2 jam dengan tiket yang jauh lebih mahal. Pertanyaannya saya ingin tanya Anda kan lama di Timur Tengah, Anda jurnalis juga di Palestina banyak dan juga beberapa negara di Timur Tengah. Sampai kapan perang ini akan berakhir? Saya tadi pagi baru ngonten itu. Gimana? Dan saya tadi pagi baru ngonten. Oke. Jadi kan 10 hari saya sempat ngonten tentang kemungkinan dalam 72 jam akan terjadi perang gitu ya. Betul. Itu pertama kali Anda, kita juga mengambil dari video Anda tuh. Dan ternyata nggak nyampe 72 jam. Nggak nyampe, itu hanya 4 jam kemudian perang. Nah, dan tadi pagi saya ngonten kemungkinan perang sudah berakhir. Kita melihat indikasi 24 jam terakhir ini narasinya semua mengarah kepada penghentian perang. Baik dari Donald Trump, baik dari Larijani atau Ali Muhammad Anaini dari pihak Iran. Bahkan dari pihak Israel pun narasinya mengarah memang sudah mulai berhenti. Dan kita lihat dari pagi kita pantau nggak ada lagi serang-serangan. Nggak ada serangan ke Iran, nggak ada serangan ke Israel. Udah intensitasnya udah turun nih? Sudah sangat turun sekali. Sudah sangat turun? Ya. Jadi kalau Trump mengatakan bahwa ini akan selesai very soon, sangat segera, itu benar? Iya, kita nggak mengambil pendapat Trump di sini ya. Tapi kita lihat gestur statementnya dari tadi malam itu sudah mengatakan bahwa mulai menyebut pencapaian yang didapat oleh Amerika, kemudian kondisi militer Iran yang semakin hancur. Intinya dia berusaha menyampaikan satu pesan bahwa kami sudah selesai, kami sudah berhasil menghancurkan rudal-rudal Iran. Kemudian juga dia bilang keangkatan lautnya juga sudah hancur. Bahkan Iran sudah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pengayaan uraniumnya. Jadi sudah mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan indikasi bahwa ya udah kita sudah selesai, kita sudah berhasil. Kemudian juga statement Benjamin Netanyahu juga serupa. Dia mengatakan tadi siang saya melihat videonya, dia bilang kami berusaha untuk mengubah rezim, namun pada akhirnya kami hanya ingin membantu rakyat. Ketika rakyat tidak mau ya sudah, kita nggak akan. Bahkan Netanyahu pun udah mulai turun tensinya. Iya, tensi sudah turun. Dan terakhir pernyataan dari Kementerian Wakil Menteri Luar Negeri Iran yang mengaku dihubungi oleh beberapa negara-negara besar, di antaranya Rusia, Cina, Perancis, dan langsung dia memberikan syarat. Oke, kalau memang ada mediator di sini, kalau memang ada itikat berhenti, kami siap, tapi syaratnya hentikan serangan. Jadi jadi pihak pertama, satu-satunya pihak yang memberikan syarat di sini adalah Iran. Maka dalam konten saya tadi pagi saya mengatakan kalau dalam tradisi konflik internasional yang memberikan syarat dialah pemenangnya gitu loh. Maka dari indikasi-indikasi ini kita bisa melihat Amerika gagal mencapai tujuan awalnya. Meskipun dia mengklaim berhasil kan? Meskipun dia mengklaim, tapi kan banyak kontradiktifnya. Satu sisi Iran
memberikan syarat dan itu dijalankan oleh Amerika. Makanya sejak tadi pagi Amerika dan Israel tidak ada serangan-serangan ke Iran. Jadi Anda memprediksi dalam berapa hari ke depan akan stop ini? Menurut saya sudah stop. Tapi kan serang masih ada. Sudah tidak ada. Hari ini nggak ada sama Hari sekali. ini nggak ada. Coba bisa dicek. Per hari ini tidak ada. Tahu terus. Per hari ini nggak ada. Sekarang itu yang ada itu adalah eskalasi antara Lebanon Selatan Ya. melawan Israel. Ini lagi intens nih. Jadi everything is gonna be okay. Hari ini kita akan bicara ke depan akan minyak akan kembali turun, Hormuz akan dibuka kembali, everything is gonna be okay. Kita nggak mengatakan everything ya. Ya, some of them is gonna be okay. Karena sekali lagi. Kenapa Anda nggak meyakini nggak everything kok? Hanya some, hanya beberapa. Begini. Pertama saya hanya mengatakan berdasarkan indikator. Ya. Indikator dari statement dan fakta di lapangan ya. Tapi saya tinggal di Gaza 12 tahun dan saya memahami banget lah yang namanya tabiat Israel dan Amerika. Mereka biasanya ini buying the time nih. Biasanya mereka hanya mengulur waktu bisa jadi. Karena juga satu sisi mereka dapat tekanan, kemudian juga tekanan dari negara-negara Eropa dan negara-negara Barat di mana satu. Iya, tapi kan tekanan dalam arti ketika satu barel ke angka 110 USD kan. Harga minyak naik. Ya, apalagi pihak Iran pun sudah memberikan ultimatum yang unik tadi pagi itu. Silakan bagi kalian yang mau dapat akses Selat Hormuz, syaratnya satu, usir kedubes Amerika dari negara-negara kalian dan kedubes Israel. Nah itu kan persyaratan yang bikin geger dunia itu. Makanya saya melihat ada usaha cooling down di sini dari Donald Trump, meskipun ya dia nggak akan mengakui dia cooling down, tapi dia menggunakan narasi seolah dia berhasil mencapai banyak hal seperti itu. Oke, kita beri tepuk tangan. Ini boleh ada gak feedback sedikit, boleh loudspeakernya diturunkan volumenya karena biar supaya jelas. Silakan Bung Permadi, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh? Oh iya, jadi benar memang eskalasi udah mulai turun. Netanyahu, Anda udah telepon Netanyahu? Atau WhatsApp udah? Gak kenal, sorry gak kenal. Kalau Benjamin Netanyahu gue kenal, kalau Netanyahu gue gak kenal. Jadi ini ada satu data dari lembaga statistik internasional namanya World Insight. Jadi ini dia memantau jumlah serangan rudal balistik Iran dan jumlah serangan drone Iran dari hari pertama sampai hari ke-8 kemarin hari Minggu. Jadi hari pertama itu rudal Iran itu masih bisa nembakin rudal 350 rudal balistik per hari. Di hari kedua 175, di hari ketiga 120, di hari keempat 50, di hari kelima 40, hari ke-6 32, hari ke-7 328, hari ke-8 15 rudal balistik. Jadi jauh sekali. Adik-adik ya, dari hari pertama bisa nembakin 350 rudal balistik per hari, sementara di hari ke-8 cuma bisa nembakin 15 rudal balistik. Terus drone-nya itu di hari pertama Iran itu bisa nembakin per hari bisa 294 drone per hari. Menyerang ke 5 negara itu kan, bukan cuma ke Israel aja. Di hari kedua melonjak jadi 541 drone, hari ketiga 200 drone, hari keempat 85, hari kelima 45, hari ke-6 38, hari 7 ke 30, hari ke-8 hari Minggu kemarin cuman 12 drone. Jadi memang bombardir Amerika yang pasukan gabungan Amerika dan Israel yang masif sekali ke gudang-gudang amunisi, ke situs-situs rudal dan juga markasnya Garda Iran itu memang pengaruh sekali ke daya gedornya Iran, daya tembaknya Iran itu pengaruh.